guru-guru madrasah. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menerima audiensi dari guru-guru madrasah yang dalam sebuah naungan organisasi yaitu PGM. Juga kami ditemani di sini ada PGIN juga hadir, Satuan Guru Invasi, juga dari RA hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir dari berbagai organisasi. Jadi PGM itu kami sampaikan bahwa salah satu wadah organisasi yang Kabupaten Garut mewakili guru-guru madrasah Kabupaten Garut. Dan ini data guru madrasah bahwa kenapa saya sampaikan? Saya takutkan masih ada beberapa pejabat publik di Kabupaten Garut yang belum tahu apa itu madrasah. Bahwa tidak sedikit pejabat-pejabat yang urusan madrasah. Bahkan harapan kami sebetulnya di tahun kemarin itu madrasah hadir dan mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena wakil presiden yang kemarin mendampingi Pak Jokowi murni lulusan madrasah. Tapi ya kami sedikit kecewa, tidak ada sedikit pun berstatement tentang madrasah. Maka pada hari ini kami menyampaikan bahwa madrasah itu ada di Kabupaten Garut. Dan madrasah itu yang ada di Kabupaten Garut merupakan madrasah kedua terbanyak se-Jawa Barat setelah Bogor. RA itu data ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, data di tahun 2024 kemarin semester 2. Karena kalau mau update itu di tahun ajaran baru. Ini data terakhir. RA itu semuanya ada 708 se-Kabupaten Garut. Negerinya tidak ada, swasta semua. MI negerinya ada 4, swastanya itu ada 328. Negeri hanya sedikit, hanya 4. MTS negerinya ada 6, swastanya ada 306, totalnya 312. Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut negerinya ada 5, swastanya ada 139, totalnya 144. Madrasah yang ada di Kabupaten Garut di bawah Kementerian Agama itu semuanya ada 1496. Lumayan banyak Bapak, karena madrasah Kabupaten kedua terbanyak se-Jawa Barat ini. Kami sampaikan juga sebagai dasar pertimbangan ajuan kami, guru-gurunya RA PNS-nya 72, non PNS-nya 2610, Tendiknya yang PNS 1, yang non PNS 154. Tendik itu adalah tenaga pendidikan 20, operator dan sebagainya. Total guru RA se-Kabupaten Garut data terakhir 2837. Yang ASN hanya 72. Selanjutnya MI Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, guru PNS-nya itu ada 269, non PNS ada 2767, Tendik, operator dan TU yang PNS hanya ada 3, non PNS-nya ada 177, total 3216 guru madrasah ibtidaiyah. Jenjang MTS, guru ASN-nya, PNS-nya ada 345, non PNS-nya 4030,
Tendi, operator dan TU, yang ASN-nya, PNS-nya ada 16. Yang non PNS ada 243. Total guru madrasah MTS se-Kabupaten Garut ada 4.634. Selanjutnya madrasah aliyah. Guru ASN jenjang madrasah aliyah itu ada 242. Non PNS-nya ada 1.812. Dan Tendi juga TU PNS-nya ada 15, non PNS-nya 140. Total jumlah guru madrasah aliyah se-Kabupaten Garut 2.209. Total data terakhir di bulan Desember kemarin 2024 ada 12.896. Kalau ini Bapak yang masuk data, yang masuk emis, di tiap madrasah RA itu ada guru yang belum masuk data karena terlambat kuliah dan sebagainya. Nah, kalau kami akumulasikan setiap madrasah Kabupaten Garut ada satu saja guru yang belum masuk data, berarti totalnya ada 1.496 guru yang belum masuk data. Salah satunya di sekolah kami, di madrasah kami itu ada beberapa guru yang belum masuk data emis. Di MTS kami ada 2 karena sedang kuliah. Nah, artinya kurang lebih 15.000 guru madrasah di Kabupaten Garut. Yang tercatat baru 12.890. PNS-nya totalnya 963, non PNS-nya 11.933. Jadi totalnya 12.000. Kurang dari 1.000 ASN madrasah yang ada di Kabupaten Garut. Itu Bapak yang saya sampaikan terkait profil dasar kami ke sini. Jadi setidaknya sebagian tahu madrasah itu apa dan apa. Ada berapa jumlah yang mengabdi di kabupaten. Jumlah siswa lebih banyak lagi, tentunya ya Bapak Ibu. Selanjutnya ingin kami sampaikan atas dasar yang tadi kami sampaikan bahwa guru madrasah cukup membayangkannya. Pertama, sebagai silaturahmi kami ke DPRD Kabupaten Garut yang merupakan orang tua kami, tempat wadah kami curhat Bapak Ibu, mudah-mudahan mendapatkan hasilnya. Yang pertama, kami mohon agar DPRD Kabupaten Garut mendorong percepatan pencairan dana BOS dan penolakan efisiensi anggaran BOS madrasah. Bapak, dari Januari sampai Maret sekarang kami belum. Tetangga sebelah dari Januari sudah cair. Guru madrasah hayang mungahan jeung daging hayam hati kamari. Susah. Karena memang penghasilan mereka dari sana, Pak. Tanya aja yang tuh sahur jeung daging pas mungahan berapa guru? Yang ASN saja. Karena dari Januari pos belum cair. Tetangga sebelah, Pak, kami bukan iri, tapi hayang sarua. Tolong kondusif. Maksudnya gini, tetangga bisa dari Januari selesai pencairan BOS. Karena tujuan kita bersama mendidik anak-anak bangsa wabil khusus ada di Garut. Kenapa kita menjadi anak tiri di negeri sendiri, Pak? Nah, rekomendasi kami yang pertama, dorong oleh DPRD Kabupaten Garut menjadi rekomendasi ke DPR RI Komisi 8. Jadi jangan khawatir Pak, dari Pak Kemenag ya, karena udah banyak WA yang masuk dari itu, mau keos madrasah, insya Allah sarwe. Jadi pertama, Pak Ayi mungkin ke 6 tahunnya di DPRD.
Pernah nggak guru madrasah? Nggak, jangan khawatir, aman, kondusif catatan jawab dalam hal ini. Bapak sampai sekarang belum saya, dan di aplikasi BOS MIMTS full 100% sesuai jumlah siswa. Tapi RH, guru-guru RH, ya mana Bu? Ada? Alokasinya yang akan cair Maret 50%. Kemarin bukannya 50%. Yang cairnya 12,5% dari guru-guru RH. Yang cairnya, ya mohon maaf karena kemarin karena saya kan di MTS ya, jadi nggak tahu. Ya, jadi akumulasi tetap 50%, tapi yang dicairkan di Maret itu Bapak hanya 12,5%. Bahkan saya tadi ngobrol-ngobrol ada yang cair 1 RA itu 900.000. Gurunya rata-rata 5 dan operator 800.000 nyempok 5an bagi 3 bulan, bagi sabulanan 300 dibagi 5, ngeri Pak ya. Oke, insya Allah Bapak Ibu tersampaikan karena kita kondusif ya. Nah, kenapa saya bawa hadir mereka biar kita tidak mengada-ngada bahwa sumbernya ada. Guru RA kena efisiensi 50%, dan yang dicairkan dari 50% itu adalah 12% 50. MA kebetulan yang depan beliau adalah pengawas MA ya. Itu MA kena 25%, tidak 100%. 25%. MA kena efisiensi. Kami harap sebagai orang tua kami yang mewakili Pak Ayi juga Pemda dari Kabupaten Garut sampaikan ke DPR RI Komisi 8, jangan ke kemana Pak pengawas tolong sampaikan kami kondusif dan tidak akan menyampaikan itu ke kemana ya. Karena kemana tidak punya kebijakan, kami tahu ini vertikal, kami sadar, tapi kami berada di wilayah Kabupaten Garut, maka kami memohon kepada Bapak Dewan dan jajarannya menyampaikan rekomendasi ini ke DPR RI Komisi 8 agar Kemenang segera mencairkan dan bos RA dan Alia tidak kena efisiensi demi makan siang. Setuju Bapak Ibu? Nah, itu untuk direkomendasikan. Tidak usah ke Kemenang atau ke Kanwil, karena Kanwil dan Kemenang tidak punya kebijakan. Tidak punya kebijakan. Karena DPR ini adalah tangan dewan. Pak Menteri pun bisa dipanggil. Untuk selanjutnya, poin yang kedua, kesetaraan Bapak. Kesetaraan perlakuan dalam proses pengangkatan guru madrasah sebagai tenaga ASN atau P3K. Jangan terjadi kesenjangan, disparitasi antara sekolah dan madrasah. Ini mohon kami sampaikan agar menjadi rekomendasi. Dan Bapak yang lebih tahu di mana alurnya, apakah itu ke DPR Komisi 8 dan Komisi 10 yang menyangkutnya atau ke BKN. Bapak yang lebih tahu. Guru madrasah pada dulu petani negerinya yang dapat PNS baru 963. Yang honornya lebih banyak. Yang honornya jauh lebih banyak. Berapa persen? Jauh sekali. Jadi mohon kepada Bapak untuk merekomendasikan kepada DPR pusat. Sekali lagi Pak, nggak tahu benar ataupun tidak sejarahnya bahwa madrasah itu pertama yang ada. Tapi kami merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kami, Bapak lihat di madrasah ada nggak guru yang demo menuntut? Nggak ada, baru sekarang. Karena puncak-puncaknya efisiensi. Mungkin Pemda atau Pak Ayi, Pak Dewan atau yang lain, ada nggak guru-guru madrasah yang ngubrak-ngabrik pagar dewan? Nggak akan ada. Saya tanggung jawab. Kondusif. Silakan aja kalau ada catatannya.
atau di sini ada inter, catatan madrasah nggak ada, saya jamin. Tapi bukan artinya kesalehan kami, guru-guru, kesabaran kami untuk negara yang cari cing, jangan seperti itu juga, Pak. Kami tetap akan kondusif dan tolong perhatikan juga. Ulah jangan pakai konsep seperti anak sekolah, lamun bawang kakak dipanggil, lamun cicing baik mah baik aman. Jangan seperti itu. Nah, mohon direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Garut ke Komisi 8 atau Komisi 10 yang menaungi Mendistik atau BKN, Bapak yang lebih tahu, agar madrasah punya hak yang sama, terutama swasta, agar bisa ikut seleksi P3K. Hanya negeri, ke rumah negeri teh hanya ada berapa ya tadi? 5 untuk aliyah, 6 untuk MTS, 4 untuk MI. Bayangkan kalau semua guru yang 12.000, yang 15.000 itu masuk ke negeri semua. Padahal Pak, siswa tidak sedikit kok yang di swasta banyak, yang di negeri banyak. Tapi artinya tugas negeri dan swasta sama. Kenapa peluang seleksinya itu hanya ada di negeri? Swasta tidak mendapatkan peluang untuk seleksi itu. Tolong Pak Dewan, ini cerita guru madrasah direkomendasikan. Saya nggak tahu alumni kemana, cara mendobraknya gimana. Kita serahkan kepada orang tua kita. Setuju? Setuju? Saya yakin Pak Ayi, Pak Dewan dan rekan-rekan tahu di mana arahnya, titiknya, kuncinya agar madrasah swasta mendapatkan alokasi guru ASN P3K. Kita serahkan alurnya, kita nggak tahu karena selama ini kita ngajar anak-anak, Pak. Jadi kita nggak tahu. Tapi terlalu lama juga kita keluar. Tapi insya Allah kondusif. Itu untuk poin kedua. Selanjutnya, pengalokasian dana kesejahteraan, insentif guru honor murni, kelah PNS baik ininya ada MISRT, gajina, ayana, apalagi pusat besar ya. Setidaknya mereka tidak akan syukur kalau insentif guru madrasah hanya dikasih 100.000 per bulan, gak akan mereka bersyukur. Ya. Jadi tuntutan kami menyampaikan yang ketiga adalah pengalokasian dana kesejahteraan insentif atau honor daerah bagi guru honor murni yang mengabdi di madrasah lingkungan Kabupaten Garut dalam APBD sebagai bukti adanya perlakuan yang sama sebagai tenaga pendidik. Tolong Pak Dewan direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Garut ke Pemda Kabupaten Garut, terkhusus Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, agar madrasah mendapatkan alokasi dana insentif atau honda. Setuju? Pak, guru madrasah itu mulai dari tanah, bangunan, itu bangun sendiri Pak. Kadang iuran dari orang tua siswa karena jarang mendapatkan hibah. Beda dengan tetangga sebelah, hibahnya jor-joran. Ya. Kemarin ini kenapa saya menyampaikan ini? Kemarin saya studi banding, studi tiru ke Karawang. Bapak Pemda Karawang mengeluarkan insentif bisa diprojek sebelum Lebaran. Bisi bosna kapalkan cair, Pemda mengeluarkan insentif sebanyak 4.000 guru, sebesar satu gurunya 1.200.000 dari Pemda Karawang. Tasik mengeluarkan, Bandung mengeluarkan. Apa yang disampaikan ini real, bisa studi tiru atau studi banding oleh Pak Dewan ataupun Pemda. Regulasinya, ya kami tidak tahu regulasinya apa, karena itu bukan ranah kami. Regulasi kami kalau membuat RPP, silabus, prota,
oke lah, kami sedikit paham, meskipun sering dicarikan upah pengawas. Ya. Tapi untuk regulasi anggaran, saya kira serahkan ke Bapak. Kami ingin mendapatkan anggaran dari APBD yang berbentuk insentif daerah atau honor daerah. Regulasinya Bapak Ibu yang lebih paham dalam hal ini. Setuju? Yang kami ajukan minimal seperti Karawang 1.200.000. Kalau 1.200.000 itu satu kali cair per semester 600 saja, berarti satu bulannya 100.000. Bisa membantu ongkos guru-guru madrasah. 100.000 bisa membantu beli bensin 10 hari setidaknya. Bukan untuk makan. Gimana caranya? Kami ingin membantu Pemda. Kami ingin membantu Pemda selaras dengan visinya, yaitu kami visi madrasah adalah apa? Madrasah hebat bermartabat. Kami sinkronkan PGM, visi PGM itu madrasah hebat bermartabat dalam mewujudkan Garut hebat berkelanjutan. Kami mendukung itu, Pak. Nah, dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah itu bupati, bahwa sekolah madrasah harus masuk jam 6.30. Ya mungkin kalau bapak-bapak tidak akan berani bicara ya, yang ASN sebagai kalau saya bisa, karena kalau bapak bicara bisa kita pindah panahnya, tetap jumpai panah. Nah, ya. Ini saya dulu ya, jam 10. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Pemerintah Kabupaten Garut dimohon menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali oleh DPRD Kabupaten Garut ke Pemda. Dan ini tuntutan utama kami, Pak. Gimana caranya guru-guru RA mendapatkan insentif dari daerah, guru-guru MI, MTS alias yang honor murni ini mendapatkan insentif dari daerah 1.200.000 per bulan. Alokasinya mau berapa? Mangga, kami serahkan ke Pemda. Kami serahkan ke Pemda. Dari total sekian, berarti guru yang terakhir ya, yang udah masuk data emis, kalau di dinas itu tidak boleh kita emis namanya, itu ada 11.000. 11.933 berarti 12.000. Yang udah masuk data emis tapi belum ASN, itu ada 12.000. 11.933. Dengan kebanyakan anggaran habis, yang kami ngatur cara pengelolaan anggaran, kami serahkan ke Bapak. Cuma ini kami pun hadir, Pak. Pak Dewan, 212 tahun Garut berdiri, Pak. Belum pernah ada bantuan dari Pemda. 212 tahun, Pak.
Mana hanya Pemda ka guru-guru madrasah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sekarang saya tidak datang ke sini bukan atas nama diri sendiri, guru-guru RA yang sekarang harus mengikuti aturan dari pemerintah harus masuk jam 6.30, sedangkan dari mereka banyak yang jalan kaki pakai motor pun motor beju di Tuban, Kaberangan, dan itu sabar 212 tahun sampai ayat tuntutan, dan Pemda tidak merasa berdosa, tidak memberikan sedikit. Kami lari ke Bajnas, ditolak. Saya menyampaikan ini sampai menangis. 212 tahun, sekeras hati apapun Bapak Dewan dan Pemda, tolong tuntutan kami ACC. Kalau memang tidak bisa seperti kabupaten lain 5.000, 4.000, tanda cinta saja minimal kami diakui. Kalau memang berat dan selalu alasan anggaran tidak ada. Dari 42 kecamatan, saya kecamatan di Cianjur. Bukti cinta, Mangga, RA mana, MI mana, rumah Bapak Ibu. Minimal 42 orang itu Pak, ada itu tega-tega Pak Masihan. Itu tuntutan kami. Bapak Dewan ini akan menjadi tinta emas Pak, atau dari pemerintah daerah ini akan menjadi tinta emas untuk kepemimpinan Bapak Syakur dan Ibu Putri, dan ini menjadi tinta emas untuk Bapak di zaman Pak Ayila Ketua Dewannya. Madrasah diberi insentif Pak, akan diingat seumur hidup Pak. 212 tahun Pak, jangan pernah bupati manapun diberi. Menjadi tinta emas untuk kepemimpinan Agus Syakur dan Teh Putri seandainya madrasah diberikan insentif daerah Pak. Menjadi tinta emas untuk Pak Dewan AI akan dikenang selamanya. Setuju? Tinta emas Pak bakal dikenang 212 tahun Pak madrasah Kabupaten Garut. Dan itu bisa semi LSM ngadak datang oleh dinas dan langsung dikeluarkan dinas oleh dari Dapodiknya. Ini otomatis rekomendasi Pak. Dan pembatasan siswa di Dapodik PKBM. Di PKBM itu Pak, data siswa kalau bisa masuknya dari usia 20 lah. Bisa ayah aliyah, SMA, SMK itu naik 2 tahun bisa saja. Kan normalnya 18 tahun. Nah, mohon untuk PKBM di 20 sampai 25 jangan memasukkan siswa yang normal. Karena di dinas ada SMA, SMK baik negeri swasta. Di aliyah sama negeri swasta ada. Belum MI, MTS. Tinggal milih mau sekolah di mana, mau di madrasah, mau di dinas, mau di sekolah. Herannya Pak, yang ke PKBM minum siswa nanti heran. Ini untuk Pemda, gimana mau menaikkan pendidikan IPM Garut Pak? Anu sekolah di Senin Kajum Sabtu wae Pak sakit hasilnya Pak. Sekolah di Senin tidak genep sampai Sabtu. Hasilnya kieu belum meningkatkan IPM. Nya putra bapak wel merena nasional. Segitu putra urang-urang. PKBM Pak, yang sekolah hanya 1 minggu sekali hari Sabtu Pak. Naikin IPM kumaha Pak? Sehingga banyak masyarakat ada sarwa ijazah, ya ijazahnya sama. Kami tidak menolak itu karena itu undang-undang. Ijazahnya sama. Dan secara hukum itu sah. Tapi jangan dijadikan perlindungan juga untuk urusan sekolah di dewe sampai sekali. Naik IPM, ini tanggung jawab DPR sebagai pengawas.
anu sakola saminggu puluh wae hese pinterna ngomong sakola saminggu sekali. Dan batasi Pak, PKBM itu udah sekarang itu kemarin 130 Pak PKBM lebih. Heran Pak, kemarin temuan IWO, Ikatan Wartawan Online Indonesia, menyampaikan ke Komisi 4 audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut. Di Garut Pak, di kota mau nyebut tempatnya di mana? Di kota, sanes di Bungbulang Pakenjeng rada mending, Banjarwangi, Singajaya gitu ya. Di kota ada PKBM yang dapatkan bos 400 juta Pak. Silakan tanya ke datanya, sudah disampaikan ke Komisi 4. Kalau 400 juta pembagian bos jenjang SMA 151 juta setengah, berapa siswa kan? RA dengan 800 Pak. Tapi kok bisa di kota ada PKBM yang siswanya nyampe 400. Sedangkan di kota itu mau SMA negeri, mau SMA swasta, mau SMK negeri, mau SMK swasta, mau aliyah negeri, mau aliyah swasta, ada, tinggal milih. Bahkan swasta banyak, tapi PKBM lebih banyak. Heran saya Pak. Tolong ini lakukan. Bukan ranah kami, ini masukan dari sini. Pemda tidak tahu ini. Ini udah ranah APH, tapi jangan sampai ke APH. Tapi setidaknya dibatasi. Ngeri kan di kota ada siswa PKBM yang 400. Sedangkan SMK hiji ada, MTSN hiji Garut ada. Tinggal milih swasta numpuk. Nah masyarakat milih yang sekolah 1 minggu sekali. Anu unggal minggu ge unggal poe hese. Eta teh mun hadir teh. Nah gitu. Itu Bapak. Hidup guru madrasah. Hidup guru madrasah. Bapak pimpinan, Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut yang saya hormati, Bapak Asda 1 Pak, Bapak Asda 1 selaku perwakilan dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Garut. Alhamdulillah Pak Bupati mengutus teknis Pak. Pak Bupati hari ini mengutus untuk teknis pelaksanaan audiensi ini. Seharusnya kami juga berharap Pak Bupati, Pak Syakur ataupun Ibu Putri itu bisa hadir bersama-sama dengan kami semua, dengan guru-guru madrasah, sekaligus mengetahui karena Pak Bupati lahir dari rahim madrasah. Pak Syakur dari Musadadiyah itu Pak Kepala Bapeda, Pak Asda, Pak Wakil, Pak Ahmad Syakur, Pak Syakur itu lahir dari rahim madrasah Musadadiyah, lingkungan pondok pesantren. Dan kami berharap tadinya Pak Bupati itu ada, tapi mengirim teknis ke sini, dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan karena ada bagian perencanaan pembangunan daerah itu dari Bapak, tahu struktur keuangan, struktur anggaran di Kabupaten Garut itu tahu, APBD yang sekitar 4 triliun itu pun tahu. Jadi mudah-mudahan kita di sini tidak hanya bertemu sampai kita menyampaikan aspirasi saja, tetapi ini ada tindak lanjut dan follow up yang secara jelas yang nantinya bakal tersampaikan kepada kawan-kawan guru madrasah. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Pemjawas selaku perwakilan dari Kementerian Agama, salamkan dari kami buat ayahanda kami, buat Pak Kepala Kantor dan Kepala Kasih, sampaikan dari kami, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan panjang umurnya Pak. Ini jangan juga sampaikan kepada ayahanda kami, jangan menganggap kami ini anak bandel ya. Jangan menganggap kami ini anak durhaka yang tidak menghargai ayahnya. Tetapi ini adalah bagian upaya dan ikhtiar kami selaku organisasi guru madrasah untuk memperbaiki dirinya Pak. Kalaupun kami tidak melakukan ini, bakal siapa yang bakal perhatian kepada guru madrasah?
kawan-kawan pagar tidak akan, Pak. Apalagi PGRI. Jadi yang bakal memperbaiki kualitas guru madrasah yang kita semua, Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu semuanya hari ini hadir, berbanggalah Bapak Ibu di tahun 2025 ini bakal menciptakan sejarah dengan sendirinya, bahwasanya bapak-bapak ini yang di depan ini, Bapak Wakil Ketua, meskipun sendiri tapi Wakil Ketua, hiji oke mau gimana? Hiji oke mau, bayar, hiji oke mau, percuma ya 10 tapi kucing, ya. Hiji oke mau ya, karena wakil ketua, wakil pimpinan, kewenangannya lebih. Jadi beliau bakal menyampaikan, menginstruksikan langsung kepada Komisi 4 untuk sesegera mungkin tahun 2025 menyiapkan prolegda tentang apa? Tentang perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut. Tolong sampaikan ini Pak nanti kepada Komisi 4 ataupun komisi yang terkait. Apalagi nanti inisiatifnya dari mana? Inisiatifnya laksanakan saja dari dewan saya Pak. Kalau misalkan dari pemerintah, mudah-mudahan inisiatifnya sama untuk penyelenggaraan prolegda, program legislasi daerah. Untuk apa? Untuk revisi perda penyelenggaraan pendidikan. Saya bawa Pak revisinya. Ini peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan yang telah direvisi dengan peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 9 tahun 2020. Tahun 2020. Berarti periode Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, periode sebelumnya. Periode sekarang penyempurnaan Pak. Penyempurnaan. Inisiatifnya itu dari dewan saja. Kalaupun alhamdulillah bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, itu bisa selaras. Apalagi Pak Kepala Bapeda ini Pak Asda dirumuskan, mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk revisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh ketua terkait permintaan dan aspirasi kami. Honor daerah bahasana, insentif daerah yang pagar, kawan-kawan pagar itu dapat 300 Pak, 300.000 rupiah kalau tidak salah, 300.000 rupiah per bulan insentif. Sudah lama. Kami dari madrasah tidak pernah. Kalaupun Pak Ketua menyampaikan 200 tahun, lama Pak. Kita saja dari keberadaan pemerintah daerah saja kapan mengeluarkan anggaran buat guru madrasah. Buat guru madrasah. Ketika bicara misalkan tentang guru madrasah kepada pemerintah daerah, sakit hati kami Pak. Apa yang disampaikan? Vertikal. Kalau misalkan ada ibu anggota dewan di Komisi 4, Ibu Rudi, mungkin kami sampaikan, Pak Bupati sering bilang seperti itu. Guru-guru madrasah kemenang itu vertikal. Selalu saja itu kewenangan Kementerian Agama Pusat. Dan kami tanya hari ini, yang hadir hari ini guru madrasah yang tadi disampaikan datanya oleh Pak Ketua, sekitar 1.500 orang. Saya bawa data jumlah siswa data BPS tahun 2023, meskipun ini update. Ada jumlah muridnya RA 28.519 orang. Untuk MI jumlah muridnya 45.012 orang. Untuk MTS 46.964 orang. Untuk Aliyah 23.038. Data BPS Kabupaten Garut tahun 2023. Itu diakses, dan salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Garut itu adalah pendidikan. Pendidikan selaras dengan apa? Dengan ekonomi, selaras juga dengan kesehatan. Bapak Ibu tahu tidak, guru-guru madrasah yang honor ini BPJS terdaftar BPJS tidak Bu? Pak, kami tanya, terdaftar BPJS tidak? Cross check Pak di Dinas Sosial. Guru-guru madrasah terdaftar ke BPJS anu di kamar ke kementerian, ke Dinas Sosial. Dan kami tanya juga, apakah guru-guru madrasah di sini
anak-anaknya dapat PIBT. Ini menyeluruh, Pak. Kalaupun berbicara tentang vertikal, anak-anak guru madrasah ini bersekolah. Jangan sampai hari ini, tahun ini, 2025, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran menginginkan gizi buat anak siswa. Makan bergizi dengan makan bergizi gratis. Diperhatikan gizi siswa. Tapi lalai ataupun abai ataupun lupa dengan apa? Gizi guru-guru madrasah. Dan jangan sampai bapak-bapak ini di sini memperhatikan mental anak-anak, mental siswa, tapi bapak-bapak abai serta lalai terhadap mental guru madrasah. Ketika bapak bertanya tentang mana regulasinya, saya sampaikan itu. Ada political will nggak? Ada kemauan nggak yang bapak mau sampaikan? Bapak mau lakukan? Ketika tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada honor daerah. Bagus-bagus mah Pak. Kalaupun misalkan Pak KDM itu, Pak Gubernur melarang buat jual buku di madrasah, pemerintah daerah menyiapkan anggarannya dalam alokasi bos daerah. Bos daerah itu untuk kebutuhan buku. Insya Allah kami madrasah sekolah tidak akan jualan buku Pak. Dan jualan buku tersabarahan, untung-untung aja kalau liur, kubudak tadi dibayar, gitu, kubudak tadi dibayar. Jadi dia berbicara jauh, untung Pak. Mungkin SMA negeri modelan gitu. Ya, jadi berbicara tentang bos daerah, berbicara tentang honor daerah. Ketika bapak-bapak berpikir mana regulasinya? Regulasinya bapak-bapak tadi ada political will yang ingin dilakukan, yaitu revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut. Kami sama-sama anak bangsa, kami sama-sama putra-putri daerah Kabupaten Garut. Kami di sini juga guru-guru madrasah yang domisili di Garut. Berbicara Bapak terus-terusan vertikal. Sedih, kecewa Pak rasanya Pak. Sedih dan kecewa. BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan pun nggak punya mungkin Pak. Teman-teman. Satu persatu poin tadi, karena di sini juga ada dari Pemda dan juga dari Kemenag. Yang pertama, saya secara pribadi memohon maaf kepada seluruh guru madrasah karena ketidaktahuan saya, ketidakpedulian saya, sehingga saya tidak mengetahui apa yang terjadi di madrasah. Untuk itu saya memohon maaf. Mau dihukum silahkan, mau diejek juga silahkan. Saya memohon maaf karena ketidaktahuan saya. Karena yang saya tahu dan sering berhubungan dengan saya ialah madrasah diniyah yang tergabung dalam FKDT. Tadi saya bertanya kepada Pak Kasih, Pak, beda nanti iya FKDT. Ternyata berbeda. Beda. Ya, makanya saya minta maaf karena tenyaho. Lamun nyaho mah malah minta hampura. Sebab tidak tahu kebodohan saya minta maaf dan saya tidak tahu apa yang terjadi di guru-guru yang tergabung dalam PGM. Yang saya tahu guru-guru yang tergabung dalam FKDT. Sehingga saya mempunyai hubungan yang baik dengan FKDT. Tetapi dengan PGM saya tidak tahu. Sehingga dalam forum yang berbahagia ini saya memohon maaf. Sebagai bentuk permohonan maaf saya, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Pak Kasih, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Alan terkait dengan jaminan keamanan kepada Pak Saifullah, Pak Kemenag, saya pun ikut menjamin bahwa guru-guru PGM akan tertib.
Dan saya meminta jangan ada intimidasi kepada guru-guru yang tergabung dalam PKBM. Selanjutnya mungkin saya ingin menanggapi dari 6 poin ini. Saya akan menanggapi dari bawah dulu karena ini ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Yang pertama terkait dengan double data PKBM. Beberapa PKBM tadi yang dikatakan ternyata mempunyai data yang mencaplok dari madrasah. Untuk itu hadir dari sini Dinas Pendidikan. Nanti pun saya mungkin dengan Pak Asda akan melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk mendata hal ini. Dan saya akan merekomendasikan kepada Komisi 4 untuk segera melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan. Silakan Pak Dinas Pendidikan untuk menjawab tadi terkait dengan double data, di mana banyak PKBM yang menggunakan data dari madrasah sehingga mendapatkan BOS, dan itu penyalahgunaan. Tapi tadi meminta dari Ketua PKM supaya jangan sampai masuk ke ranah hukum. Silakan Pak dari distrik. Izin Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama permohonan maaf karena Pak Kadis lagi ada kegiatan, terus Pak Kapit juga sama ada kegiatan. Kami pas sebagai kasih Dikmas yaitu menangani PKBM. Kami sudah beberapa kegiatan dari kerjasama dengan kementerian dari membidangi Dikmas yaitu PKBM. Mungkin kami ini lagi pembenahan yaitu di bulan Oktober, November, Desember. Nah kami ini memonitori, memverifikasi, validasi khusus kepada PKBM se-Kabupaten Garut. Bahkan betul aja ada masukan-masukan, betul terjadi, mungkin kami sudah mengeluarkan, bahkan ini bosnya juga sudah dipotong langsung. Kami sudah berusaha untuk tahun depan insya Allah tidak ada acara seperti yang double data. Mungkin kami juga akan diberikan sanksi administrasi. Apabila terbukti 1 kali 2 kali, mungkin izin operasional kami akan dicabut kata pimpinan seperti itu. Mudah-mudahan ini juga alhamdulillah masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, bahkan dari media-media, lembaga-lembaga, masukan kepada distrik, kami berusaha dan akan melaksanakan juga nanti di ajaran baru nanti itu sudah ada kerjasama dengan link-link apa yang nanti persyaratan masuk ke PKBM supaya nanti tidak ada double data dan betul-betul warga belajarnya juga asli dan murni gitu. Ada kemungkinan siswa juga akan sedikit karena apa dengan persyaratan yang lebih sedikit lagi gitu keadaannya. Insya Allah Bapak dan Ibu kami juga nanti akan laporan pimpinan setelah Idul Fitri juga nanti ada kegiatan sosialisasikan kepada PKBM Kabupaten Garut, bahkan ada kerjasama dengan Komisi 4 ke lapangan. Begitu, terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Dinas Pendidikan. Poin yang kelima terkait dengan revisi Perda, saya pun ingin mengetahui Kang, apa yang menjadi keberatan dan poin apa saja yang harus disempurnakan. Karena gini, yang pertama saya sebagai Korbit Perda, Badan Pembuat Peraturan Daerah, sehingga kalau memang ini perlu untuk dilakukan revisi, maka saya sebagai Korbit Perda akan segera melakukan rapat dengan Perda untuk membahas ini. Siap, atur nuhun Pak Wakil. Masuk dari pemerintah daerah, apakah madrasah itu masuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sini ataupun tidak, Pak? Jadi untuk tadi Pak, untuk menjadi dasar hukum, Bapak ataupun Bupati mengambil kebijakan memberikan Pak misalkan Bapak Bupati teh Pak Asda, Pak Kepala Bapeda tadi sampaikan, oh yo masih ada insentif, tapi dasar hukumnya nggak ada Pak, gitu Pak. Jadi buat megang, jadi ada dasar hukum Pak, supaya ada dasar hukum buat pemerintah daerah, buat mengeluarkan honor daerah, insentif daerah, coba di sini dimasukkan dalam penyelenggaraan pendidikan bahwasanya madrasah ibtidaiyah, Raudatul Atfal itu
TK dan Rawudatul Atfal. Jangan gini Pak, di sini bahasanya kebanyakan ini redaksinya Pak. TK dan sejenisnya, SD dan sejenisnya, SMP dan sejenisnya, SMA dan sejenisnya. Seharusnya jangan seperti itu Pak. Jadi TK dan RA dan sejenisnya, baru sejenisnya. SD dan MI dan sejenisnya baru PKBM paket A. Terus SMP, MTS dan sejenisnya. SMA kan kita kewenangannya cuma dua, Dikdas Pak. Dikdas Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar itu berarti SD dan SMP. Dalam hal ini MTS dan Alia, MTS dan MI dan RA, gitu Pak. Jadi ini dalam peraturan daerah ini tidak ada kata-kata ataupun redaksi ataupun klausul pasal yang berbicara khusus tentang madrasah Pak. Jadi saya paham dan kami paham ketika Pak Bupati dulu Pak Rudi yang itu background dokter hukum, apalagi beliau paham, beliau tidak mau memberikan insentif daerah mungkin Pak, tapi regulasinya tidak ada. Nah untuk itu kami kenapa lebih mendorong buat revisi peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan, supaya bapak-bapak nanti dari eksekutif, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya yakin dan percaya untuk Pak Bupati itu peduli terhadap pendidikan. Nah regulasinya ini Pak, regulasinya dulu ini, itu saja Pak. Yang pertama saya akan melakukan konsultasi ke Kanwil Hukum Provinsi Jawa Barat terkait apa yang Kang tadi kemukakan. Yang pertama, apakah itu bisa direvisi atau kemungkinan membuat perda baru sehingga lebih untuk memprotek madrasah itu sendiri. Ya. Atur nuhun bayi, hidup bayi. Yang kedua, yang mungkin poin keempat, ini yang akan menjadi concern saya secara pribadi karena kita pun bisa memberikan hibah kepada FKDT. PGM pernah menerima hibah? Kelembagaan PGM? Nah, kalau memang belum, tunggu jawaban. Terus saya jawab ternyata belum. Sehingga mungkin kami akan membuat nota pimpinan terkait dengan pemberian hibah kepada PGM. Seperti halnya FKDT yang setiap tahun mendapatkan hibah dari pemerintah daerah. Nah ini terkait dengan nomor 3, peningkatan insentif daerah, dan 3 dan 2 ini mungkin kita akan bersama-sama, nanti saya akan dampingi secepatnya, dan nanti saya juga akan mengajak salah seorang dari perwakilan PKBM untuk melakukan konsultasi, menyampaikan aspirasi ini kepada Komisi 10 atau 8 dan kepada Kementerian Agama. Sebagai bukti keseriusan saya minta didampingi oleh 1 orang atau 2 orang dari PGM untuk mendampingi saya menyampaikan hal ini kepada Menteri. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berkeringat, kita sama-sama ingin menciptakan guru. Sehingga mungkin dari semua hal yang diungkapkan ini, kami akan segera membuat nota nota pimpinan kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk hal-hal yang menjadi tuntutan rekan-rekan guru madrasah. Tetapi mungkin sebagai tambahan, ini akan ada penjelasan dari Kementerian Agama, juga dari Pak Seda dan dari Pak Kepala Bapeda, Pak Didit. Tapi saya langsung kepada dari Kemenag terkait dengan bos pencan turun-turun. Silakan. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Pelita dalam kegelapan, sana embun penyejuk dalam game itu kalau
di seberang itu PGRI, Pak. Jadi kami adalah organisasi mewadahi guru-guru RA, MI, MTS dan Aliyah yang di bawah Kementerian Agama. Dan kami statusnya adalah sama-sama sekolah formal. Negerinya ada, swastanya ada. Jadi PGM adalah wadah untuk organisasi guru yang ada di naungan madrasah. Ya. Ada 6 poin, Pak. 6 poin apa nanti saya sampaikan juga. Jadi pertama, permohonan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Garut ke Komisi 8, bukan ke Kemenag Garut, untuk mempercepat pencairan dana BOS karena guru-guru madrasah RA kasihan dari Maret sampai dari Januari sampai sekarang itu belum cair BOS, kasihan mereka apalagi menjelang Idul Fitri, termasuk TPG tunjukkan sertifikasi pun belum cair. Poin dan menolak akan efisiensi karena jelas di aplikasi BOS madrasah portal BOS untuk MI MTS itu aman, tapi RA itu kena 50% efisiensi dan Aliyah itu 25% efisiensinya untuk menyukseskan MBG. Ini bertolak belakang. Satu sisi MBG sukses, tapi satu sisi dana pendidikan terpangkas. Itu kami menolak. Di permohonan kami ke DPRD itu agar direkomendasi ke DPR RI Komisi 8 yang menaungi Kemenag Kabupaten Pusat. Untuk selanjutnya poin yang ketiga yang kami sampaikan adalah permohonan guru-guru madrasah agar Pemda mengalokasikan dana insentif untuk guru madrasah seperti halnya yang mereka kasihkan kepada guru-guru di seberang kita, SD, SMP melalui pagar. Dan kami pun memberikan percontohan kepada Karawang, Tasik, Bupati, Karawang itu mendapatkan insentif 4.000 guru, 1.200.000 per gurunya dari Pemda. Okay. Artinya Pemda kabupaten yang lain bisa, kenapa Garut tidak bisa? Regulasinya kami tidak paham. Regulasinya silahkan serahkan kepada DPRD kabupaten dan Pemda. Tetapi gimana caranya guru-guru madrasah juga mendapatkan perlakuan yang sama, Terus kami juga mendorong agar hibah itu ke madrasah juga ada. Karena madrasah yang jumlahnya kurang lebih dari 1.500 ini, RA dan madrasah, WC-nya itu benar-benar memprihatinkan. Harusnya kan satu WC itu 40 orang lah. Ini mah satu madrasah satu WC, paling banyak 2 WC. Kalau ada 300 siswa, berarti satu WC untuk 150 siswa, sangat tidak efektif. Terus revisi peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan, masukkan lembaga pendidikan madrasah dalam perda tersebut agar madrasah diakui keberadaannya dalam tatanan pendidikan di Kabupaten Garut sebagai upaya peningkatan IPN di Kabupaten Garut. Itu poin kelima. Jadi di perda kami mohon bahwa SD dan MI, bukan SD dan sejenisnya, tapi kami pengenkan di perda itu SD dan MI, MTS, SMP dan MTS, SMA dan Aliyah, pengennya seperti itu. Jadi gini, Kemendag akan melakukan aksi demo. Kami kalau ini realisasi, kami akan demo besar-besaran seluruh Indonesia. Kalau seandainya RA kena efisiensi 50%, Aliyah 25%. Tapi sampai saat ini ada penyampaian dari kementerian bahwa efisiensi itu tidak akan terjadi. Tapi kan ini masalah menjelang Lebaran. Guru-guru mengharapkan gajinya dari sana. Kena efisiensi. Mau dari mana kan gitu. Itu saja Pak. Bos belum ini. MI, RA, MI, MTS itu belum, baru pengajuan. Makanya tadi saya sarankan ke Kementerian Agama. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Ya, makanya saya tadi sarankan kepada Kemenag belajar ke Disdik atau belajar ke kementerian tetangga. Gimana caranya pengelolaan pendidikan cair di awal-awal bulan Januari. Kemenag bisa, kenapa Kemenag tidak bisa? Malah kan anggarannya sama dari Kemenkeu. Dari Kemenkeu satu anggaran. Artinya ini harus ada evaluasi kerja di tubuh Kementerian Agama sendiri, itu pusat, bukan di Garut ya, atau Kanwil. Ini kebijakannya pusat. Ya, Pak, jumlah guru madrasah di Garut ini berapa banyak, Pak? Jumlah guru yang kami ambil di Desember akhir kemarin 2024 itu ada 12.000, PNS-nya ada 963,
non PNS-nya ada 11.933, jumlahnya total ada 12.896, dan kami prediksi yang belum masuk data emis, data pokok Kemenag itu adalah 3.000-an, satu lembaga 2 orang. Kang, kondisi kesejahteraan para guru ini rata-rata seperti apa nih? Ya, tergantung bos itu, Pak. Oh, tergantung bos. Jadi jumlah siswa itu akan dikalikan dengan penghasilan bos. Ya. Kalau era kan 600, sekarang era di portal bos hanya 300. Insentif Pemda, kasih sayang Pemda ke madrasah agar memberikan insentif pada guru-guru, gitu. Karena kasihan mereka di bawah standar gajinya minimal untuk membantu bensin, Pak. Kenapa? Karena Tasik bisa, Bandung bisa, Karawang baru cair, gitu kan. Garut nih bisa tidak, gitu. Regulasinya kami serahkan kepada yang berwenang, kami tidak paham. Yang pertama, kami di DPRD akan segera melakukan apapun kunjungan. Kami akan segera membawa aspirasi ini ke DPR RI dan ke Kementerian Agama terkait hal-hal yang tadi disampaikan di forum koordinasi tadi. Yang kedua, kami akan segera setelah kami dengan Pak Asda, dengan Pak Kepala Bapeda, dengan ada Kadifko, kami akan melakukan rakor dengan Kepala Kemenag untuk membahas hal-hal yang tadi disampaikan dalam forum. Soal itu yang nanti akan kita perjuangkan. Kita akan lihat regulasinya seperti apa, kalau kenapa, dan kita akan belajar kenapa bisa di sana bisa, di sini tidak. Nah, itu yang akan menjadi titik poinnya, bahwa kenapa di sana bisa, di sini tidak. Kita akan melakukan, ya mungkin akan belajar dari Bantul tadi, dari Karawang, kenapa bisa seperti itu. Kita akan melakukan pembelajaran ke sana, dan saya rasa di Garut juga bisa, seperti halnya lembaga-lembaga yang lain bisa, gitu. Siap. Terkait audiensi tadi, Pak. Dari Kemenag itu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita dari PGM yang sudah menyampaikan aspirasi, karena memang itu adalah hal-hal yang harus disampaikan, baik itu kepada Dewan maupun kepada Pak Bupati, karena mungkin ada beberapa hal yang itu memang sangat urgent untuk disampaikan. Dari 6 poin tadi yang disampaikan oleh PGM, ya. Jadi kami dari Kemenag sebenarnya mendukung untuk kegiatan itu, karena kami yakin bahwa PGM itu tidak akan anarkis, karena dia adalah organisasi guru yang ada di bawah Kementerian itu. Bagus menurut saya. Kenapa? Karena kan kalau di tetangga sebelah itu ada insentif yang dari Pemda, sementara di kami di Kementerian Agama dalam hal ini guru madrasah memang belum. Nah, mudah-mudahan ketika tuntutannya disampaikan, maka nanti akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Teknisnya mau bagaimana saja itu silakan. Seperti contoh kan di FKDT sudah ada, tapi di madrasah memang belum ada. Beda ya Pak antara FKDT? Beda. Bedanya apa? Kalau FKDT itu ada di bawah kasih PD Pontren, dan dia adalah madrasah diniyah. Tapi kalau ini ada madrasah yang istilahnya itu memang madrasah resmi dari Kementerian Agama, yang disebut dengan Raudatul Atfal, RA, kemudian ada MI, ada MTS setingkat SMP, kemudian ada MA itu setingkat SMA, dan ini guru-gurunya emang belum dapat bantuan dari pemerintah cepat. Ya, harapannya apa yang sudah disampaikan oleh PGM itu kalau tidak bisa semuanya diakomodir, ya mudah-mudahan beberapa poin bisa diakomodir. Siap.